materi terkait mikroekonomi melalui analisis SWOT. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aninda Fidarehan dan mungkin teman-teman rekan-rekan kelompok 2 lain bisa memperkenalkan diri masing-masing sebelum menjelaskan materinya bagian materinya masing-masing. Baik, saya izin menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep dasar atau pengertian dasar mikroekonomi. Nah, teman-teman kan tahu sendiri ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja dihadapkan berbagai pilihan. Nah, begitu juga dalam hal ekonomi, karena sumber dayanya terbatas, tapi kebutuhan manusianya itu tidak terbatas. Jadi kita sebagai manusia tentu saja perlu membuat keputusan-keputusan atau pilihan yang sekiranya lebih penting atau lebih bermanfaat. Nah, mikroekonomi ini sendiri merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu, rumah tangga, perusahaan, bahkan pemerintah yang tujuannya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu agar secara merata atau secara menyeluruh untuk efisiensi. Nah, selanjutnya pilihan-pilihan atau keputusan yang sudah dibuat nantinya akan mempengaruhi harga barang dan jasa, terus juga alokasi sumber dayanya, lalu berpengaruh juga terhadap kesejahteraan pihak-pihak perekonomian yang lain. Nah, apa sih bedanya mikroekonomi dengan makroekonomi? Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya sama teman-teman kelompok 1. Jadi makroekonomi itu lebih fokusnya ke lingkup yang lebih luas. Nah, sedangkan kalau mikro ini lingkupnya lebih sempit. Jadi mikro ini itu fokus utamanya itu mempelajari atau mempengaruhi fokus-fokus unitnya lebih kecil seperti konsumen ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya kalau makroekonomi itu mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, kalau mikroekonomi itu membahas kenapa sih konsumen itu sekarang lebih banyak memilih membeli motor daripada membeli mobil. Nah, sedangkan kalau misalnya makroekonomi itu membahas mengapa perekonomian Indonesia tahun ini itu menurun seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan meneliti lebih jauh, menganalisis lebih jauh melalui analisis SWOT terkait mikroekonomi ini sendiri di kehidupan sehari-hari melalui penjelasan rekan-rekan teman kelompok 2 yang lain. Untuk rekan-rekan yang lain dipersilakan. Terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kak Musyi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strength atau kekuatan dari ekonomi mikro sendiri. Jadi seperti yang tadi Anida sudah jelaskan, ekonomi mikro itu adalah interaksi antar individu dalam suatu pasar atau lingkup ekonomi lainnya. Yang dimana ini akan dapat menjadi kekuatan dari ekonomi mikro itu sendiri. Kekuatan dari ekonomi mikro sendiri itu salah satunya adalah yang pertama, itu fokus pada individu dan unit ekonomi kecil, di mana ekonomi mikro ini akan membahas perilaku konsumen, produsen, rumah tangga, serta usaha-usaha kecil lainnya yang masih dalam lingkup masyarakat. Hal ini akan menjadi kekuatan karena analisis dari lingkup tersebut akan lebih mendetail dan konkret. Misalkan sebuah warung kecil yang memutuskan harga dari produknya dan akan memperhatikan daya beli dari masyarakat di sekitar lingkungan itu tersebut. Lalu yang kedua, ada dalam membantu pengambilan keputusan, di mana teori ekonomi mikro ini sendiri akan memberikan dasar bagi perusahaan maupun individu dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta alokasi sumber daya agar efisien. Lalu yang ketiga ada untuk menjelaskan mekanisme pasar untuk menjelaskan mekanisme pasar, di mana ekonomi mikro ini sendiri akan menjelaskan interaksi antara permintaan dan penawaran, supply dan demand, yang akan membentuk harga serta jumlah barang pada suatu pasar. Di mana dengan begitu kita akan bisa memahami sebagai masyarakat akan dapat memahami dinamika dari ekonomi mikro itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk hal demand dan supply sendiri, misalkan harga tiket pesawat itu akan naik jika menjelang liburan panjang karena permintaan itu akan meningkat sementara jumlah kursi dalam pesawat tersebut itu terbatas. Lalu kekuatan ekonomi mikro yang terakhir itu ada untuk mendukung kebijakan publik, di mana analisis mikro ini sangat berguna bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang adil serta efektif.
contoh kebijakannya itu misalkan ada pajak, subsidi maupun upah minimum. Salah satunya itu contohnya itu di mana pemerintah akan memberikan subsidi bahan bakar agar harga transportasi tetap terjangkau oleh masyarakat di luar lingkup sana. Untuk kelemahan atau weakness dari ekonomi mikro sendiri ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman saya Kafka. Saya di sini Adinda yang akan menjelaskan kelemahan atau weakness ekonomi mikro. Yang pertama yaitu cakupannya terbatas. Ruang lingkup yang spesifik pada unit-unit kecil seperti rumah tangga dan juga perusahaan membuatnya tidak menjelaskan gambaran ekonomi secara keseluruhan atau secara makro. Terus yang kedua, masalah ketidakrataan pendapatan. Ekonomi mikro dapat menunjukkan adanya ketidakrataan pendapat individu, tapi sulit untuk dipecahkan secara murni melalui analisis mikro. Terus yang ketiga, kurang fokus pada isu sosial dan global. Ekonomi mikro cenderung lebih sempit dalam pendekatan dan tidak selalu memperhitungkan isu-isu besar seperti distribusi pendapatan yang tidak merata atau ketidakstabilan ekonomi secara global. Dan yang terakhir yaitu model asumsi. Banyak model mikroekonomi didasarkan pada asumsi rasional individu yang mungkin tidak realistis dalam situasi dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak selalu tepat dalam praktek. Untuk selanjutnya yaitu opportunity yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, melanjutkan opportunity dari SWOT. Ada beberapa. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan nama saya Luki Rahmania Nalendra Putri. Saya akan mempresentasikan tentang opportunity dari analisis SWOT. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar dan daya beli. Jika ekonomi daerah naik, otomatis konsumsi masyarakat juga naik. Nah, itu buat usaha kecil adalah suatu peluang yang besar karena produk atau jasa mereka bakal lebih cepat untuk diserap. Yang kedua ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Sekarang gampang banget buat buka toko online, promosi di medsos, bahkan transaksi tuh udah cashless karena bisa pakai kris. Nah, untuk pelaku usaha mikro, ini tuh peluang emas banget untuk dapat konsumen yang lebih luas tanpa harus modal toko fisik. Yang ketiga, akses ke pasar global itu jauh lebih mudah. Kita bisa mengaksesnya lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, bahkan TikTok Shop, dan lain-lain. Jadi produk UMKM bisa dijual lintas daerah, bahkan diekspor. Nah, ini juga bikin usaha mikro yang tadinya cuma dikenal di kampung, bisa punya pembeli dari luar negeri juga. Yang keempat, ada dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Ada banyak banget program dari pemerintah kayak kredit usaha rakyat atau KUR, terus bantuan modal, penelitian UMKM, dan bahkan pajak yang ringan. Ini bikin usaha mikro punya kesempatan untuk berkembang tanpa perlu terbebani. Adapun beberapa opportunity yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya Naila. Terima kasih. Terima kasih Lendra. Saya izin melanjutkan dan menambahkan poin dari yang Lendra berikan. Yang kelima, ada perubahan gaya hidup dan tren konsumen. Perubahan gaya hidup dan konsumen, kita sebagai produsen itu harus mengikuti tren yang sedang berlangsung agar produk yang kita hasilkan dapat menarik bagi konsumen. Sebagai contohnya, kita posisikan diri kita sebagai produsen makanan. Nah, contoh masyarakat sekarang itu kan mereka lebih mementingkan kesehatan dan berat badan mereka. Jadi kita sebagai produsen bisa menyesuaikannya dengan membuat makanan yang rendah kalori dan lain-lain. Pokoknya yang penting agar apa yang diinginkan oleh konsumen itu tercapai. Yang keenam, ada potensi kolaborasi dan networking. Ekonomi mikro sering tumbuh kalau bisa join komunitas, koperasi, atau kolaborasi dengan brand besar. Kolaborasi ini bisa jadi jalan buat nambah modal, belajar manajemen, sampai branding. Yang ketujuh, ada peningkatan literasi keuangan dan edukasi. Makin banyak pelaku usaha yang melek literasi finansial, seperti catat keuangan, ngerti pinjaman,
dan ngerti pemasaran digital, edukasi ini bisa menjadi peluang untuk usaha mikro bertahan lebih lama, bukan sekedar musiman atau saat itu saja. Dan yang terakhir ada urbanisasi dan pertumbuhan populasi. Semakin banyak orang pindah ke kota, kebutuhan barang dan jasa harian juga makin besar. Usaha mikro bisa ambil peran karena mereka biasanya fleksibel, cepat adaptasinya, dan bisa nyediain barang dengan harga yang terjangkau. Lalu saya izin menambahkan, pokoknya analisis SWOT itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, analisis internal dan eksternal. Dan opportunity ini mereka masuk ke bagian eksternal. Artinya mereka mengambil peluang yang ada dari luar pasar yang mempengaruhi pasar. Jadi tujuan dari opportunity ini untuk menambahkan peluang atau kemungkinan dari luar pasar yang bisa menguntungkan. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada rekan saya untuk bagian trades. Oke, terima kasih Naila dan rekan-rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Kanita Dwi Zahrafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang trades. Kalau misalnya udah ada opportunity atau udah ada peluang, pasti ada ancaman. Nah, ancaman itu apa sih? Trades itu apa sih? Trades itu adalah faktor eksternal yang bisa menghambat, mengurangi kinerja atau bahkan mematikan suatu usaha gitu. Dan trades ini itu ancamannya biasanya dari luar ya teman-teman yang nggak bisa dikendaliin sama pelaku usaha ini. Ya meliputi kayak contohnya itu ada pasar. Pasar tuh apa perubahan apa pesaingnya tuh banyak banget ya. Aku mungkin bakal kasih contoh di sini ada yang seperti kita tahu ada kopi kenangan. Itu kopi kenangan setelah saya baca-baca dia keluar lebih dulu eh, apa apa bangun lebih dulu. Nah, terus di tahun 2018 itu ada Janji Jiwa. Nah, Janji Jiwa itu merupakan kompetitor dari kopi kenangan ini yang dimana dengan adanya eh, kopi-kopi yang lain itu bisa menjadi ancaman dari kopi kenangan ini. Nah, terus yang kedua itu ada perubahan tren yang cepat. Nah, rata-rata eh, apa namanya banyak banget eh, apa orang yang berinovasi dalam usahanya dan itu merupakan salah satu ancaman karena bikin si usaha ini si owner ini tuh harus ekstra gitu biar lebih berinovasi lagi. Terus yang ketiga ada perubahan selera. Nah, kalau misalnya ini kan eh, nggak bisa diatur ya seperti yang aku bilang, dari situ nggak bisa diatur oleh pelaku usaha. Jadi perubahan selera itu nggak bisa diatur oleh eh, pelaku usaha ini gitu. Terus untuk dampaknya lagi akan dijelaskan oleh teman saya Kinesha. Baik, saya akan melanjutkan apa yang Konita tadi jelaskan. Perkenalkan, nama saya Kinesha Novakans. Jadi di sini adanya ancaman itu bisa berdampak negatif seperti kehilangan pelanggan karena mereka pindah ke pesaing, biaya operasional naik sehingga keuntungan menurun, omset turun karena daya beli konsumen melemah, hingga posisi di pasar jadi kurang kuat. Nah, dampak itu tuh bisa membuat perusahaan sulit berkembang bahkan terancam rugi. Contohnya tadi tuh kayak kopi kenangan atau eh, kayak toko-toko kopi yang lain itu tuh bisa menyebabkan berkurangnya jumlah pelanggan karena brand yang lain tuh banyak yang pindah ke brand tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Safana Kauri. Sekarang saya mau menjelaskan tentang tujuan analisis SWOT dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu kita dapat meningkatkan daya saing usaha kecil dengan memahami keunggulan yang dimiliki. Analisis SWOT sendiri membantu pelaku usaha mikro mengenali kekuatan internal seperti kualitas produk, lokasi usaha, atau hubungan baik dengan pelanggan. Dengan mengetahui keunggulan ini, usaha itu dapat memanfaatkan keunggulan biaya operasional yang lebih rendah agar harga itu lebih kompetitif. Nah, contohnya saja kita bisa ambil dari misalnya nih penjual baju di marketplace. Dia itu kan nggak usah menyewa toko secara fisik ya, bisa menjual lebih murah dibandingkan toko yang ada di mall. Nah, kesimpulannya itu modal yang kecil dapat membuat penjual itu menjual produk itu lebih terjangkau sehingga daya saingnya itu meningkat. Lalu dapat juga mengoptimalkan pelayanan personal karena skala usaha yang kecil memungkinkan pendekatan langsung kepada konsumen. Nah, contohnya saja itu penjual makanan homemade di Instagram. Itu membalas chatnya itu dengan ramah dan biasanya tuh memberi bonus kecil gitu kepada pelanggan. Nah, dapat disimpulkan bahwa interaksi secara langsung langsung yang baik dapat membuat pelanggan merasa dihargai dan loyalitas pelanggan pun menjadi terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Kaori. Perkenalkan, nama saya Saskia Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan tujuan analisis SWOT, yaitu membantu perencanaan bisnis agar lebih fokus pada peluang yang ada. SWOT mengarahkan usaha mikro untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan memanfaatkan peluang eksternal. Dengan analisis ini, pemilik usaha dapat pertama mengidentifikasi tren pasar dan teknologi terbaru, misalnya memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Lalu yang kedua, merancang strategi pengembangan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Lalu kesimpulan akan disimpulkan oleh teman kami Rasya. Terima kasih. Jadi penjelasan yang sudah diberikan oleh saya tadi. Jadi ekonomi makro itu dari strategi ibu dan anak kecil, pertama soal harga, produksi dan distribusi. Tetapi cakupannya terbatas karena sulit menjelaskan fenomena makro dan masalah kelihatan. Perkembangan teknologi di ekonomi pemerintah serta peningkatan baru membuka banyak peluang bagi usaha mikro untuk tumbuh. Oh, serta cepat perubahan selera konsumen, regulasi dan kondisi ekonomi bisa berdampak atau usaha tidak mampu beradaptasi. Oke, baik. Sekian. Mohon maaf teman-teman dan Bapak, apakah tadi kesimpulannya sudah cukup jelas atau perlu diulangi lagi ya? Izin menjawab bisa nggak kalau diulangi lagi? Oke, boleh Rasya diulangi lagi, coba. Apakah teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Maaf, suaranya mendem, Rasya. Saya. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Sudah cukup jelas, Rasya. Ini ya, saya bacakan ulang. Jadi, kesimpulannya adalah ekonomi mikro itu kuat dalam menganalisis perilaku individu dan pasar kecil. Produksi dan konsumsi, tapi pemerataan pendapat. Perkembangan teknologi dukungan tumbuh. Namun, persaingan ketat, perubahan selera konsumen, regulasi dan kondisi ekonomi bisa menjadi ancaman jika pelaku usaha tidak mampu beradaptasi. Sekian kesimpulan dari saya. Silakan dilanjut oleh rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan ataupun ruang diskusi untuk kita bicarakan, boleh langsung raise hand aja ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya ada lagi. Tadi kan SWOT ya. Yang berikutnya. Iya, Pak. Kelompok 2 bahas SWOT. Ini lanjut ke kelompok 3 atau kita buka buka Q&A, Kak, Pak? Lanjut aja dulu. Nanti setelah semuanya baru nanti Q&A. Baik, Pak. Baik, saya izin tutup dulu ya, Pak. Baik. Oke. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih banyak teman-teman dan Bapak yang telah mendengarkan. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih keliru ataupun kurang paham. Mohon maaf apabila kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mulai ya Pak, kelompok 3. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Anan yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 izin untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami terkait dengan materi RACE.
Materi ini tuh sangat penting karena berkaitan dengan pemahaman kita terhadap keberagaman manusia serta bagaimana konsep race mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan bahkan politik di masyarakat. Kami berharap melalui presentasi ini kita semua dapat lebih memahami arti dari race, bagaimana konsep ini berkembang, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kami mulai dengan penjelasan pertama, yaitu mengenai dengan penjelasan umum terkait race. RACE adalah singkatan dari 4 tahap utama dalam siklus pemasaran digital yang membantu brand dalam mengelola dan mengoptimalkan perjalanan pelanggan atau customer journey. Jadi kita bisa bayangin race sebagai sebuah siklus yang berkesinambungan, guys. Kita tidak hanya fokus pada satu tujuan, seperti menjual produk. Dengan menggunakan kerangka race, kita bisa memastikan kampanye kita itu tidak hanya menjangkau audiens baru, tetapi juga efektif dalam mengubah mereka menjadi pembeli dan yang paling penting, mempertahankan mereka sebagai pelanggan setia. Jadi race itu adalah singkatan dari RACE, R yang artinya reach, yang artinya menjangkau, A yaitu eight yang artinya berinteraksi, lalu C yang artinya convert yang artinya konversi, lalu E adalah engage yang artinya melibatkan dan mempertahankan. Untuk penjelasan lebih rinci terkait dengan materi race akan dilanjutkan oleh rekan saya Kayla. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Keila Felicia Hasana ingin melanjutkan materi tentang race. Jadi saya akan menjelaskan tahap dari awal, yaitu reach, yaitu menjangkau. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran dan menarik audiens baru. Aktivitasnya itu SEO atau Search Engine Optimization dan iklan online, Google Ads, Facebook Ads. Terus konten di media sosial, blog, dan video. Metode pengukurannya yaitu traffic website, reach di media sosial, dan jumlah pengunjung. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Cek cek 1 2 3. Ini suaranya emang hilang ya? Mohon maaf, Bapak. Oh, Perkenalkan, saya Mutiara Madani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap act atau interaksi. Tahap ini bertujuan untuk mengubah pengunjung pasif menjadi aktif dan mendorong mereka berinteraksi lebih jauh dengan konten ataupun platform. Dan juga bertujuan untuk membuat pengunjung tersebut terlibat bukan hanya sekedar datang ataupun pergi. Aktivitasnya itu meliputi menyajikan artikel, video, atau konten-konten menarik ke audiens, lalu mengajak audiens untuk mengisi formulir, ikut webinar, ataupun mendownload e-book gratis, lalu mengadakan call to action yang jelas, contohnya seperti adanya tombol baca selengkapnya, daftar sekarang, atau coba gratis. Lalu, metode pengukuran keberhasilan dari tahap ACT ini, yang pertama ada bounce rate. Bounce rate ini adalah seberapa banyak audiens langsung keluar tanpa berinteraksi. Jadi semakin rendah rate ini berarti kontennya cukup menarik atau dapat ditelusuri audiens lebih lanjut. Lalu yang kedua ada time on site atau rata-rata waktu yang dihabiskan audiens di website. Jika semakin lama waktunya, maka semakin bagus tandanya kontennya berhasil atau relevan pada audiens. Lalu yang ketiga, halaman per sesi atau jumlah rata-rata halaman yang dibuka oleh satu pengunjung dalam satu kunjungan. Jika angkanya tinggi, maka menunjukkan pengunjung tertarik mengeksplor lebih banyak pada halaman tersebut. Lalu yang terakhir, ada engagement rate atau tingkat keterlibatan dari audiens. Ini bisa dilihat dari jumlah komentar, share, likes, atau interaksi lain di media sosial ataupun website. Lalu tahap selanjutnya ada tahap convert yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nadine Sidebutar.
Jadi saya akan melanjutkan tentang convert atau yang disebut dengan konversi. Jadi tujuan konversi ini adalah untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan atau leads dan mempunyai beberapa aktivitas seperti formulir pendaftaran, pembelian produk, penawaran khusus, dan landing page yang efektif. Nah, convert ini juga mempunyai metode pengukuran seperti conversion rate, jumlah transaksi, dan lead yang didapat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Oh, oke. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Gita Artanti. Di sini saya akan menjelaskan tahap engage. Engage atau melibatkan dan mempertahankan bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan loyalitas dan retensi mereka untuk menciptakan pelanggan yang akan kembali lagi. Contoh aktivitas dari Engage ini yaitu ada email marketing, program loyalty, konten eksklusif, dan interaksi di sosial media. Lalu metode pengukuran untuk Engage ini ada retention rate, lifetime value, dan engagement pelanggan. Lalu bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zara Risawa. Di sini saya akan menjelaskan implementasi RAGE. Jadi yang pertama itu RAGE atau menjangkau audiens baru. Pada tahapan ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan toko baju ke lebih banyak orang. Nah, caranya itu kita bisa membuat iklan di Facebook dan terarah pada target pasar, serta mengoptimalkan SEO website agar mudah ditemukan di Google. Nah, yang kedua itu ada Edge, mengajak audiens berinteraksi. Nah, setelah orang mulai mengenal produk kita, langkah berikutnya adalah membuat mereka mau berinteraksi. Misalnya menulis artikel di blog toko tentang tips fashion dan yang bermanfaat, atau membuat kuis menarik di media sosial agar followers ikut terlibat. Yang ketiga ada convert, itu mengubah menjadi pembeli. Tahapan ini tuh fokus meyakinkan audiens agar melakukan pembelian. Contohnya dengan memberikan diskon spesial untuk pembeli pertama atau menyiapkan landing page yang simple dan jelas sehingga orang tidak bingung saat berinteraksi. Dan yang terakhir ada engage, membangun hubungan jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pembeli, pentingnya untuk menjaga hubungan agar mereka tetap setia. Salah satunya dengan mengirim newsletter berisi update produk baru dengan promo khusus untuk pelanggan lama. Dengan begitu mereka merasa dihargai dan kemungkinan besar akan membeli lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, saya Lauza Zaria akan menjelaskan pentingnya RACE dalam pemasaran digital. RACE adalah framework dalam pemasaran digital yang memberikan panduan praktis untuk menyusun strategi yang terstruktur dan bisa diukur. Melalui RACE, bisnis dari skala kecil hingga besar dapat mengintegrasikan berbagai saluran digital, seperti media sosial, konten, email, dan iklan berbayar, supaya semuanya saling mendukung. Dengan kerangka ini, aktivitas digital tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk alur yang jelas, mulai dari mengenalkan brand, membangun interaksi, mengubah audiens menjadi pelanggan, hingga mempertahankan mereka, sehingga hasilnya benar-benar terlihat pada pertumbuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Dostarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah dipaparkan teman-teman saya adalah dengan menggunakan RES, bisnis dapat mengelola seluruh proses perjalanan pelanggan, mulai dari memperkenalkan bisnis hingga membuat pelanggan menjadi setia secara efektif. Setiap tahapan memiliki tujuan dan strategi khusus yang berguna untuk bisnis dalam mengukur dan memahami performa digital marketing secara terus-menerus. Oke, demikian presentasi dari kami mengenai materi RACE. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau perkataan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi? Tes tes 1, 2, 3. Silakan, ada lagi? Masih ada kelompok 4, Bapak. Oke, ya silakan. Lanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Adnan Kasofi, SPD MBA, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai analisis SOSTA. Jadi, analisa merupakan fondasi kritis dalam perencanaan strategi bisnis digital yang mencakup 4 komponen awal dari framework SOSTA, yaitu situation, objective, strategi, dan tactics. Di sini kami akan membahas mulai dari analisis situasi hingga bagaimana strategi dan taktik dapat dijalankan, sebelum nantinya masuk ke bagian action dan juga control. Harapannya setelah presentasi kita semua bisa memahami bagaimana SOSTA bisa menjadi peta yang konseptual maupun operasional dalam bisnis digital. Pertama ada situation analysis yang mengharuskan kita untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi internal seperti kekuatan dan kelemahan sumber daya perusahaan, website, dan juga tim, serta eksternal yang meliputi peluang dan ancaman dari tren pasar, perilaku konsumen dan juga analisis kompetitor, serta lingkungan teknologi dan juga regulasinya untuk memahami secara jernih di mana posisi kita berada. Sebagai contoh, di sini untuk mengetahui situasi di mana kita berada, misalnya pada situasi bisnis fashion thrift online yang sekarang lagi lumayan hype, di mana misalnya bernama Second Chick. Saat ini ditandai dengan engagement social media yang tinggi dengan rata-rata 500 likes per post di Instagram, yang dimana dengan komunitas 10.000 followers yang cukup loyal, namun tingkat konversi menjadi penjualan di website sangat rendah, hanya sekitar kurang lebih 1% saja, karena proses checkout-nya yang rumit dan juga deskripsi produk yang tidak detail. Sementara untuk kompetitor utama seperti Thrift TV, dia telah berhasil menciptakan TikTok Shop dengan menawarkan pengalaman belanja yang secara live streaming yang lebih interaktif, yang mengancam pasar second chick karena biasanya konsumen lebih tertarik dengan proses jual beli yang interaktif dan secara langsung. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Baik, saya Davina Aurelia. Di sini saya akan membahas lanjutan dari Catherine. Setelah situasi yang sudah dijelaskan oleh Catherine, di sini kita harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah untuk memastikan bahwa rencana pemasaran ini dapat mendukung visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Di sini kita bisa pakai konsep SMART. SMART yang artinya itu adalah yang pertama spesifik. Jadi tujuan yang mau kita tentuin ini harus jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan keambiguan. Yang kedua ada measurable atau terukur. Terukur yang dimaksud itu tujuannya harus dapat terpantau selalu dan juga terevaluasi agar bisa mencapai kemajuan. Lalu yang ketiga ada achievable. Tujuannya harus realistis dan juga dapat dicapai, jadi sesuai sama kemampuan yang dimiliki. Lalu ada relevan. Tujuan yang kita tentukan dari awal ini harus sesuai dengan kebutuhan dan juga prioritas. Lalu yang terakhir ada time bound. Tujuannya harus memiliki batas waktu yang jelas, jadi sehingga kita punya deadline waktu untuk bisa mencapainya tepat waktu. Nah, di sini saya kasih contoh simpel yaitu berolahraga selama 30 menit dalam waktu 3 kali seminggu selama 3 bulan ke depan untuk meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan berat badan hingga 5 kg. Nah, jadi di sini tujuannya jelas. Tujuan yang kita mau itu meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan berat badan. Nah, kita bisa lakuin olahraga itu selama 30 menit dan konsisten selama 3 bulan ke depan. Sekian dari saya. Selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh teman saya. Selamat pagi, saya akan membahas tentang strategi dalam framework SOSTA. Pengembangan strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan. Pengembangan strategi adalah tahap awal pembentukan rencana pemasaran SOSTA. Strategi ini mencakup pendefinisian langkah-langkah umum mencapai tujuan yang ditetapkan, termasuk segmentation, targeting, and positioning. Tahap ini membahas pemilihan saluran, cara menjangkau audiens target, dan diferensiasi penawaran dari pesaing. Strategi harus selaras dengan wawasan yang diperoleh dari analisis situasi, memastikan bahwa strategi tersebut didasarkan pada kondisi dan peluang dunia nyata. Nah, strategi ini berbeda dengan tahap selanjutnya yaitu taktik. Apa perbedaannya? Strategi ini lebih umum dibandingkan taktik, sedangkan taktik itu lebih spesifik. Contoh dari strategi ini ada
banyak, yaitu misalnya diferensiasi produk, fokus ke layanan, branding yang kuat, digital marketing, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Nama saya Safira Siti Kalisa. Yang selanjutnya adalah taktiksnya. Jadi taktiks ini adalah langkah-langkah detail atau cara praktis yang dilakukan untuk menjalankan strategi. Jadi kalau misalnya strategi itu masih lebih umumnya. Jadi kalau misalnya kita pengen strateginya meningkatkan brand awareness lewat media sosial, maka taktiknya itu adalah apa yang benar-benar kita lakukan di lapangan untuk mewujudkan strategi tersebut. Jadi kalau misalnya diibaratin strategi itu kayak peta perjalanan. Nah, kalau misalnya taktik ini tuh kayak jalan-jalan kecil yang kita pilih biar sampai ke tujuan. Jadi kalau misalnya sebelumnya nih, strateginya itu kita mau naikin engagement lewat medsos. Nah, taktiknya itu gimana? Gimana detailnya? Caranya gimana? Apa cara yang kita pakai dan seberapa sering taktik yang kita pakai gitu. Nah, kenapa taktik ini penting? Karena yang pertama adalah eh, bikin strategi itu nyata. Jadi tanpa taktik, strategi itu cuma jadi wacana tanpa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, taktik ini bisa jadi bahan evaluasi. Jadi kalau misal kita udah melakukan taktik, kita bisa tahu ya ini works atau enggak. Jadi kalau misalnya enggak works, kita bisa ubah ke taktik lain. Nah, contoh taktik tuh kayak gimana sih? Nah, misal kita punya bisnis nih, bisnis di digital. Nah, yang pertama adalah misalnya strateginya kita pengen buat konten di medsos. Nah, taktiknya kayak gimana? Nah, contohnya yang pertama adalah em, bikin konten minimal satu konten sehari. Nah, kontennya kayak gimana? Misalnya pakai konten yang relatable sama kehidupan, konten gimmick atau yang bisa narik lebih banyak audiens lah gitu. Terus yang kedua, kita bisa pakai AdSense. Misalnya kayak Instagram Ads atau Facebook Ads yang dimana kita tuh biasanya bayar dulu di awal, tapi kita bisa lebih banyak menjangkau audiens untuk konten-konten kita gitu. Terus yang ketiga misalnya kita collabs atau endorse influencer lain, misalnya kayak Fadil Jaidi atau influencer lain gitu. Terus mungkin yang terakhir itu kayak eh kita ambil brand chat time deh. Kayak misalnya kemarin kan mereka itu buat di chat time itu bisa printing di atas minumannya ya. Itu mungkin salah satu yang sangat-sangat menarik karena bisa dilihat banyak menarik marketingnya itu bagus banget termasuk saya juga gitu. Jadi menarik untuk beli chat time karena bisa printing foto apapun gitu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk taktik. Jadi intinya taktik itu langkah-langkah detail biar strategi itu nggak cuma jadi wacana tapi benar-benar diterapin di kehidupan nyata. Oke, makasih. Lanjut. Oke, semuanya, nama saya Muhammad Tafiari dan di sini saya akan menjelaskan action or assessment atau bahasa Indonesianya aksi atau evaluasi. Aksi atau evaluasi merupakan tahap terakhir dari SOSTA. Jadi di aksi ini kita akan menjalankan taktik yang sudah dirancang dari awal nih. Terus juga di apa namanya untuk melakukan aksi kita harus memastikan harus ada timeline dan tanggung jawabnya. Lalu kita harus melakukannya. Lalu kita juga harus mengevaluasinya secara berkala. Apakah tujuannya tercapai atau perlu perbaikan. Lalu dalam aksi atau evaluasi, contohnya itu adalah melaksanakan promosi sesuai jadwal. Terus mengecek laporan penjualan tiap bulan, menghitung engagement media sosial seperti like, komen, dan share. Dan jika target belum tercapai, ubah strategi atau taktik sampai target tercapai. Mungkin segitu saja dari saya, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada tahap kontrol. Kontrol ini seringkali terabaikan pada saat kita melakukan tahapan-tahapan tersebut. Kontrol ini merupakan tahapan di mana kita melakukan pemantauan, pengukuran, optimasi berkelanjutan. Tujuan dari tahap ini itu untuk memastikan bahwa seluruh eksekusi berjalan sesuai dengan rencana. Dan jika terdapat kekurangan, akan dicarinya solusinya. Dan dalam tahap ini kita akan terus menjaga konsistensinya. Contohnya seperti eh, konsistensi dalam pemakaian mesin pada saat kita melakukan eksekusi untuk membuat barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan.
Saya ambil contoh dari bisnis kopi, yaitu adalah tahapannya. Yang pertama ada situation analysis. Pertanyaannya adalah apakah kondisi kita sekarang? Kondisi kita sekarang adalah banyak pesaing, tren kopi sehat naik. Selanjutnya adalah objektif. Pertanyaan apa yang ingin dicapai? Yang dicapai adalah ingin menaikkan penjualan 20% dalam 6 bulan. Lalu ada strategi. Jalan besar apa yang dipilih? Jalan besar yang dipilih adalah branding kopi sehat, fokus di media sosial. Lalu ada taktik. Langkah teknis apa? Yaitu adalah dengan cara misalnya konten IG Reels, kolaborasi dengan influencer, dan giveaway. Lalu yang terakhir ada action. Bagaimana jalannya dan evaluasi. Caranya adalah dengan eksekusi campaign dan review bulanan. Jadi, SOSTA adalah panduan step by step untuk menyusun rencana strategi. Mulai dari analisis kondisi, lalu tetapkan tujuan, terus tentukan strategi, lalu buat taktik, dan yang terakhir eksekusi dan evaluasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami sekelompok mohon maaf apabila ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Yang lain gimana ada? Terakhir udah kelompok ini aja ya? Iya, Pak. Ini. Oke. Oh, sudah. Ya, silakan kalau ada diskusi terkait dengan 3 metode atau pendekatan ya yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua seperti itu. Ya, eh, duluan Mas Rama. Ya, teman-teman semua, gitu. Terima kasih atas diskusinya. Ya, tadi dengan penjelasan tadi ya kita melihat bahwasannya ada banyak cara nih yang bisa apa namanya bisa kita gunakan untuk menganalisis pasar, ya kan? Ada yang bisa mengupas tentang sosial, ekonomi, teknologi, semuanya ya, gitu. Terus bagaimana approach kita ke pasar seperti itu. Nah, harapannya dengan dengan saling sharing atau berbagi di antara teman-teman semua, teman-teman memahami ya apa itu pisau-pisau analisis yang tadi sempat dijelaskan ya. Pekan kemarin sudah, lalu pekan ini sudah gitu. Nah, ya untuk apa namanya? eh, untuk berikutnya, saya akan memberikan teman-teman sebuah materi ajar seperti itu di LMS. Nanti Kayla tolong hubungi saya ya untuk materi ajarnya di LMS. Teman-teman mohon baca dan dipelajari secara mandiri ya, gitu. Nanti tolong enroll dirinya masing-masing di LMS. Tapi LMS-nya kita pakai Google Classroom ya, bukan LMS yang online learning karena beberapa kali LMS ini down, jadi saya khawatir ketika udah upload atau dan sebagainya, jadi ada masalah. Jadi pembelajaran yang jam berikutnya sampai jam 3, teman-teman nanti silakan conduct self learning dengan materi yang sudah diberikan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau cukup? Maaf Pak, untuk Google Classroom-nya saya yang buat atau Bapak ya? Saya buat.
Nanti linknya saya kasih Kayla distribute ke teman-teman semua, gitu Oh ya. ya, oke Pak. Oke, kalau gitu. Oke ya, Iya Pak. ada pertanyaan lain atau cukup? Oke, saya rasa untuk sesi presentasinya kita cukupkan, diskusinya juga karena tidak ada gitu. Teman-teman nanti silakan ke GCR, terus nanti lihat di situ materialnya, nanti linknya saya kasih ke Kayla nanti tolong distribute ke teman-temannya kayak gitu ya. Nanti juga ada sedikit quiz yang Iya Pak, teman-teman baik. mesti jawab ya kayak gitu. Mungkin itu saja teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan tatap mukanya. Dilanjutkan dengan pertemuan self learningnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.